teman-teman, perkenalkan nama saya Sierra Cecilia Temi Maribia dengan NIM 2114201041 di kelas A1 semester 3 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan memaparkan ujian akhir semester saya semester 3 dengan judul Teknik Menyusui, Melakukan Perawatan Perinatal, Manajemen Laktasi ASI, dan Memandikan Bayi Baru Lahir, serta Perawatan Tali Pusat dengan mata kuliah Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Maylin Kontul Eskep MKes. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menyusui dengan benar. Yang pertama, sebelum mulai menyusui, puting dan areola mamae dibersihkan terlebih dahulu dengan kapas basah. Kemudian bayi diletakkan menghadap perut ibu atau payudara. Kemudian payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari yang lain menopang di bawah. Serta bayi diberi rangsangan agar membuka mulut dengan cara menyentuh sisi mulut bayi. Setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi didekatkan ke payudara dan puting susu serta kalem payudara dimasukkan ke mulut bayi. Nah teman-teman, usahakan sebagian besar kalem payudara dapat masuk ke dalam mulut bayi sehingga puting susu berada di bawah langit-langit dan lidah akan menekan ASI keluar dari tempat penampungan ASI yang terletak di bawah kalem payudara. Setelah bayi mulai menghisap payudara, tak perlu lagi dipegang atau disanggah. Nah, ini juga melepas isapan bayi. Setelah menyusui pada satu payudara sampai kosong, sebaiknya diganti dengan payudara yang satunya. Cara melepas isapan bayi yaitu jari kelingking ibu dimasukkan ke mulut bayi melalui sudut mulut atau dagu bayi. Ditekan ke bawah, setelah itu bayi mulai menghisap payudara yang tak perlu dipegang atau disanggah lagi. Kemudian, melakukan perawatan perinatal atau perineum, yaitu saat mandi, setelah buang air kecil, dan setelah buang air besar. Nah teman-teman, ini ada penata laksanaan perawatan perineum, yaitu yang pertama persiapan alat, yaitu ada ibu postpartum dan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah botol, baskom, dan gayung, atau shower, air hangat, dan handuk bersih. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air hangat, pembalut nifas baru, dan antiseptik. Yang kedua, penata laksanaannya. Nah, perawatan khusus perinatal ini bagi wanita setelah melahirkan anak, ini mengurangi rasa ketidaknyamanan, kebersihan, mencegah infeksi, dan meningkatkan penyembuhan dengan prosedur pelaksanaannya. Selanjutnya, manajemen laktasi atau ASI. ASI merupakan hasil sekresi kedua belah kelenjar payudara ibu berupa susu terbaik, susu bernutrisi dan berenergi tinggi yang mudah dicerna dan mengandung komposisi nutrisi yang seimbang dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi dan tersedia setiap saat, siap disajikan dalam kondisi apapun. Kemudian ada memandikan bayi. Nah teman-teman, untuk teman-teman ketahui, memandikan bayi membuat bayi tetap wangi dan bersih dan juga mengurangi resiko terjadinya infeksi. Dan mandi sebelum tidur akan membantu relaksasi bagi bayi. Nah teman-teman, ini ada langkah-langkah memandikan bayi baru lahir. Yang pertama, siapkan air hangat dengan suhu 37 derajat Celcius sampai dengan 39 derajat Celcius. Kemudian, celupkan handuk kecil ke dalam air dan usapkan secara perlahan-lahan ke sekitar mata dan telinga bayi. Kemudian teman-teman, basuhkan kepala si kecil dengan sampo dan usap dengan sabun ke seluruh badan secara perlahan dan lembut. Setelah itu, bilas dengan air secara perlahan-lahan. Kemudian, yang terakhir, keringkanlah semua bagian tubuh sampai sisi-sisi yang tertutup. Terakhir, oleskan krim lotion untuk melembabkan kulit si kecil seperti di area popok. Dan tak lupa juga harus memakaikan bedak dan yang terakhir, memakaikan pakaian yang hangat. Teman, selanjutnya ada perawatan tali pusar. Nah, perawatan tali pusar ini cukup membersihkan saja pangkal tali pusar yang dengan menggunakan air dan sabun, lalu dikeringkan dan anginkan hingga benar-benar kering. Tali pusar yang dibersihkan dengan air dan sabun cenderung lebih cepat lepas daripada tali pusar yang dibersihkan dengan alkohol. Nah, tali pusar juga tidak boleh ditutup rapat dengan apapun karena akan membuatnya menjadi lembab. Selain memperlambat lepasnya tali pusar, juga menimbulkan resiko infeksi. Kalaupun terpaksa ditutup,
Tutup dan atau ikat dengan longgar pada bagian atas tali pusar dengan kain kasa steril. Nah teman-teman, ini ada tahap-tahap perawatan tali pusar atau langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada mencuci tangan, kemudian cuci tali pusar dengan air yang bersih dan sabun, bilas dan keringkan dengan kain kasa, kemudian pertahankanlah sisa tali pusar dalam keadaan terbuka agar terpajan udara dan tutupi dengan kain yang bersih atau yang longgar. Lipatlah popok di bawah sisa tali pusar, dan jika tali pusar terkena kotoran tinja, cuci bersih dengan sabun dan air, kemudian keringkan dan cuci tangan kita. Nah teman-teman, itulah informasi yang bisa saya berikan dan bisa saya bahas. Semoga dapat memberikan wawasan dan tambahan informasi dalam menghadapi kondisi tersebut. Salam sehat semuanya. Halo teman-teman yang ingin kuliah atau yang ingin pendidikannya berlanjut, yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia. Apalagi di Fakultas Keperawatan, karena kenapa? Di Fakultas Keperawatan sudah terakreditasi B, jadi sudah pasti aman dan terpercaya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia. UNPI Jaya, UNPI Kampus Merdeka. Terima kasih.